Hai guys, welcome back. Nama aku Clara Ayudhya Kurnia, as you know lah ya. Jadi di sini aku dan teman-teman aku bakal bahas-bahas lagi nih tentang apa ya? Kita ini kan bocah-bocah Indonesia. Jadi topik kita di sini pastinya tentang kewarganegaraan dan apa sih yang bakal kita bahas hari ini. Langsung aja lanjut videonya. Nah, di antara kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu sendiri? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional adalah kondisi di mana suatu bangsa yang berisi kemulutan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Gunanya itu apa sih? Nah, gunanya itu untuk menjamin identitas, integrasi, dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta mencapai tujuan nasional. Nah, menurut Lemhanas RI, ketahanan nasional bukan kondisi yang statis, melainkan sesuatu yang harus terus dipiara dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Nah, jadi apa sih itu esensi ketahanan nasional? Jadi, esensi ketahanan nasional itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar guna menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1000. Halo, aku Yohana Fitria Saragih dan kali ini aku bakalan jelasin sama kalian 8 unsur-unsur ketahanan nasional atau biasanya disebut Asata Gatra. Unsur pertama adalah Trigatra, yaitu 3 hal yang sudah diberikan oleh alam dan sifatnya lebih sulit untuk diubah. 3 hal unsur ini adalah yang pertama, letak dan kedudukan geografi. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia itu terletak di posisi yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, keadaan ini juga bisa menjadi kewaspadaan bagi kita karena rawannya terjadi bencana alam, konflik antar negara, dan juga merupakan jalur perdagangan internasional. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Kita ini punya laut yang luas, hutan tropis, pertambangan, dan masih banyak kekayaan alam yang kita miliki. Kalau kita kelola baik-baik, ini bisa menjadi kekuatan kita. Tapi kalau tidak, ya sama aja, ini bisa menjadi ancaman dan kerentanan bagi negara kita. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Indonesia kan salah satu negara yang jumlah penduduknya yang banyak ya. Tapi buat apa sih kalau banyak kuantitas tapi tidak disertai dengan kualitas? Seperti masalah kesehatan, masalah juga pendidikan dan persebaran. Penduduk yang cerdas dan produktif sama dengan negara yang kuat. Selanjutnya adalah Pancagatra. Pancagatra adalah 5 unsur sosial yang dibangun lewat kebijakan, politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan. Tahu nggak kenapa ketahanan nasional itu selalu berubah-ubah atau tidak stabil? Yuk sini aku jelasin. Yang pertama adalah dinamika dari dalam negeri atau internal. Ya yang kita tahu ya, kalau dari politik, kan Indonesia itu selalu berubah-ubah karena adanya pemilu dan kebijakannya juga gonta-ganti. Dari ekonomi kadang naik, kadang turun, apalagi adanya pengangguran, dan sama juga seperti bahan pangan di pasar, kadang naik, kadang turun. Kalau dari luar atau dinamika eksternal, apa ya? Oh iya, ada globalisasi, ada persaingan antar negara yang ketat, ada konflik negara, ada juga pandemi seperti COVID-19 kemarin. Jadi, intinya tuh ketahanan nasional itu bersifat dinamis, ya karena dunia juga berubah-ubah. Maka dari itu, Indonesia tuh harus menguatkan ekonomi, menguatkan budayanya, menguatkan juga keamanan dan sistem diplomasinya. Guys, kalian tau gak sih? Ini tuh hampir jam 1. Dan Yohana ngechat aku, Vivi, kamu boleh gak jelasin tentang tantangan ketahanan nasional? Hah? Ya guys, aku Fitri Adelia, aku dari kelompok 12 dan aku bakal jelasin tentang tantangan ketahanan nasional. So guys, I will call her right now to explain it. Halo?
Nih ya, aku jelasin. Jadi tantangan ketahanan nasional itu yang pertama, disintegrasi bangsa akibat lemahnya rasa persatuan. Dan yang kedua yaitu radikalisme dan intoleransi yang mengancam ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi antar wilayah. Yang keempat yaitu krisis moral dan degradasi nilai budaya nasional. Yang kelima itu ancaman cyber dan penyalahgunaan teknologi digital. Yang keenam, masalah pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan. Dan yang terakhir itu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang berdampak pada sumber daya alam. Oke, aku matiin. Bye-bye. Dan ya, segitu aja dari aku. I will go sleep right now. Bye-bye. Yohana text me again. Yang bela negara belum, woi. Besok aja lah ya. Mungkin itu bakal dijelasin sama teman-teman aku. Bye-bye everyone. Oke, balik lagi sama aku Clara. Jadi di sini kita akan membahas tentang bela negara. Nah, kalian pasti udah nggak asing nih sama kata-kata bela negara. Apa sih bela negara itu sebenarnya? Jadi bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, landasan hukumnya adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Wujudnya itu ya nggak hanya mengangkat senjata, tetapi juga berkontribusi sesuai profesinya masing-masing. Oke, selanjutnya ada materi berikutnya akan dijelasin sama siapa lagi nih? Oke, sama Dwi lagi. Oke, Dwi. Hai Dwi. Nah, yang kedua itu adalah esensi bela negara. Esensi bela negara adalah rasa cinta tanah air dan kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bela negara menumbuhkan kesadaran bahwa mempertahankan kedaulatan dan ketuhanan negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya militer. Everyone, good morning. Aku udah siap buat kuliah sekarang, tapi sebelum itu aku mau buka chat dari Yohana semalam. Wait. Terus, kalau tantangan bela negara itu apa aja sih, Vi? Apa ya? Dia minta jelasin lagi. Oke, jadi untuk tantangan bela negara itu yang pertama, turunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda seperti kita ini. Yang kedua, pengaruh negatif globalisasi dan budaya asing. Yang ketiga, disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kelima, radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok aku. Jadi bye-bye. Nah, tadi kan teman-teman aku udah ngejelasin nih tentang ketahanan nasional mulai dari pengertian, esensi, urgensi, sampai astragata dan tantangannya. Terus juga tadi udah ngejelasin kan tentang bela negara mulai dari sisi hukum, nilai-nilainya, bentuk-bentuknya, dan kontribusi kita. Sekarang aku bakal ngejelasin nih apa sih kaitan ketahanan nasional dan bela negara. Jadi gini, ketahanan nasional itu diibaratkan sebagai tujuan besar yang diinginkan oleh suatu negara. Kayak kita tetap utuh, tetap aman, tetap stabil, dan tetap sejahtera di berbagai ancaman. Sedangkan bela negara itu sebagai cara atau sarana kita dalam mencapai tujuan tersebut. Warga negara yang punya semangat bela negara, entah lewat pendidikan, pekerjaan, teknologi, budaya, ataupun kegiatan sosial, dapat membantu memperkuat ketahanan nasional. Karena kontribusi kecil namun konsisten yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu dalam mempertahankan ketahanan nasional. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bela negara, maka akan semakin kuat pula ketahanan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi bukan soal pemerintah atau militer doang nih yang mengurus tentang ketahanan nasional, namun kita sebagai elemen bangsa juga berperan penting dalam ketahanan nasional. Jadi dapat kita simpulkan nih, kalau ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kesejahteraan negara di tengah ancaman yang semakin kompleks. Sedangkan bela negara adalah bentuk nyata dari tanggung jawab kita dalam mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi keduanya ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan, keberlangsungan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kalau bela negara lemah, maka ketahanan nasional semakin goyah. Kalau tidak ada arah ketahanan nasional, bela negara tidak jelas tujuannya.